Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan tugas besar web pemrograman yang telah kami buat. Beranggotakan saya sendiri, Renaldi Adel Santoso. Dan saya Raffi Nurfatullah. Saya Ahmad Yusuf Al-Farabi. Lalu saya Piera Ibrahimovic. Oke, berikut merupakan program yang telah kami buat. Boleh di ini? Oke, pertama ada dashboard.php yang berisikan pertama admin.php. Kode PHP di atas merupakan halaman dashboard yang dirancang khusus untuk pengguna dengan peran admin. Pada awalnya, sistem menyertakan file autentikasi yaitu out.php menggunakan perintah include dan fungsi check role, memastikan bahwa hanya pengguna dengan peran admin yang dapat mengakses halaman ini. Navigasi utama pada halaman ini ditampilkan dalam bentuk navbar yang berisi tautan ketiga halaman utama, yaitu home, transaction, dan logout. Lalu pembeli.php. Kode PHP di atas adalah halaman dashboard untuk pembeli yang memungkinkan transaksi pembelian. Sistem memastikan akses hanya untuk pengguna dengan peran pembeli melalui autentikasi dan pengecekan peran. Data transaksi termasuk ID barang, jumlah beli, dan harga total diproses dari input formulir dan disimpan ke database menggunakan query SQL. Jika berhasil, pesan sukses ditampilkan, dan jika gagal, akan muncul pesan kesalahan. Antarmuka menggunakan Bootstrap untuk tampilan responsif, menyediakan formulir input untuk ID barang dan jumlah beli, tombol untuk memproses transaksi, dan tautan logout. Lalu ketiga ada supplier.php. Kode PHP ini adalah halaman dashboard untuk supplier yang memungkinkan pengelolaan stok barang. Sistem memastikan hanya supplier yang dapat mengakses halaman ini melalui autentikasi. Input formulir berupa ID barang dan stok baru digunakan untuk memperbarui stok di database menggunakan query SQL update. Jika berhasil, pesan sukses ditampilkan. Jika gagal, pesan kesalahan muncul. Antarmuka menggunakan Bootstrap, menyediakan formulir untuk memperbarui stok, tombol untuk menyimpan perubahan, dan tautan logout. Lalu berikutnya di include.php pertama ada authenticator.php. Kode PHP di atas adalah skrip untuk autentikasi pengguna dan validasi peran. Fungsi session start memulai sesi untuk melacak data pengguna yang sedang masuk. Skrip memeriksa apakah data sesi pengguna session user ada. Jika tidak, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Fungsi check role digunakan untuk memastikan pengguna memiliki salah satu peran yang diizinkan dalam array. Jika peran pengguna tidak sesuai, mereka akan diarahkan ke halaman utama. Kode ini memastikan akses yang aman dan sesuai dengan peran pengguna pada sistem. Lalu berikutnya ada db.php. Variable host, db name, username, dan password digunakan untuk menyimpan informasi koneksi ke server MySQL. Dengan nama basis data yang bakar sangkuriang, fungsi new PDO digunakan untuk membuat koneksi dan atribut PDO attr underscore EER mode diatur ke PDO EER mode underscore exception untuk menangani kesalahan dengan melemparkan exception. Jika koneksi gagal, blockage akan menangkap exception PDO exception dan menampilkan pesan kesalahan lalu menghentikan eksekusi dengan die. Lalu berikutnya ada add-to-chart.php. Kode ini menangani proses penambahan barang ke keranjang belanja dengan validasi dan penanganan error. Sistem memeriksa apakah pengguna telah login dan memastikan data yang dikirim valid, seperti jumlah barang yang harus lebih besar dari 0. Barang harus tersedia di database dan stok mencukupi. Jika semua validasi terpenuhi, barang ditambahkan atau diperbarui di tabel cart melalui query SQL. Jika terjadi error, sistem menampilkan halaman error dengan pesan yang relevan menggunakan desain responsif berbasis Bootstrap. Setelah berhasil, pengguna diarahkan ke halaman keranjang. Lalu di sini ada cart.php. Kode PHP ini menangani tampilan dan pengelolaan keranjang belanja pengguna, menghubungkan ke database untuk mengambil item keranjang.
menghitung total harga, dan menyediakan form untuk memperbarui atau menghapus item. Terdapat tampilan tabel untuk menampilkan informasi barang beserta jumlah dan total harga, serta navigasi tombol untuk melanjutkan belanja atau ke halaman pembayaran. Lalu berikutnya ada confirmation.php. Script ini bertujuan untuk menampilkan detail dari transaksi yang telah dilakukan pengguna. Diawali dengan pemeriksaan session untuk memastikan pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, script melakukan koneksi ke database dan mengambil data transaksi berdasarkan ID transaksi yang dikirim melalui URL. Jika ID transaksi tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan kesalahan. Informasi seperti ID transaksi, username, total harga, metode pembayaran, data transaksi ditampilkan secara rapi. Tersedia juga navigasi untuk kembali ke halaman utama melalui tombol Back to Home. Selanjutnya ada index.php. Script ini menampilkan daftar barang dari database dalam format card. Menggunakan Bootstrap, setiap item menampilkan gambar, nama, harga, stok, dan form untuk menambahkan barang ke keranjang belanja. Navigasi di bagian atas memungkinkan akses ke keranjang, riwayat transaksi, dan logout. Selanjutnya, login.php. Script ini dimulai dengan memulai session untuk menyimpan informasi pengguna setelah login dan menghubungkan database melalui include atau db.php. Form login hanya diproses jika menggunakan metode POST, di mana username dan password dikirimkan ke server untuk diverifikasi. Jika login gagal, pesan error ditampilkan untuk memberitahu pengguna bahwa username atau password salah. Tampilan form login menyertakan input untuk username dan password serta tombol login. Dengan pesan error ditampilkan bahwa form jika diperlukan. Selanjutnya, logout.php. Script ini adalah script PHP yang berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan mereka ke halaman login session_start melalui sesi pengguna. Sedangkan session_destroy menghancurkan sesi sehingga data sesi dihapus. Setelah sesi dihancurkan, header location login.php digunakan untuk mengalihkan pengguna ke halaman login, memastikan mereka tidak dapat mengakses halaman lain tanpa login kembali. Selanjutnya, payment.php. Kode ini memulai sesi pengguna dan memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, data keranjang pengguna diambil dari database menggunakan PDO dan ditampilkan dengan informasi barang terkait. Total harga dihitung berdasarkan item dalam keranjang. Ketika form pembayaran dikirim, kode memvalidasi metode pembayaran yang dipilih, membuat ID transaksi unik, dan menyimpan informasi transaksi ke database. Setelah transaksi selesai, keranjang pengguna dibersihkan. Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan ditampilkan. Tetapi jika tidak, pengguna dialihkan ke halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, registrasi_buyer.php. Script ini menangani proses pendaftaran pengguna melalui buyer di sebuah situs web. Data di-input dikirim ke dalam query SQL insert into buyers untuk menyimpan informasi pengguna ke table buyers. Pengguna create cart block menangkap dan menampilkan pesan kesalahan. Jika terjadi masalah, jika pendaftaran berhasil, pesan konfirmasi registrasi successful akan ditampilkan. Register.php. Script ini mengatur proses pendaftaran pengguna baru melalui formulir HTML.
yang berisi input username dan password. Formulir akan diproses jika metode request adalah post, di mana input akan dikirim ke server. Password yang diterima akan dihash menggunakan algoritma BCR-YPT untuk meningkatkan keamanan data pengguna termasuk username, password, dan role dengan nilai default pembeli disisipkan ke dalam tabel users menggunakan statement insert into. Selanjutnya, transaction underscore history.php. Codingan ini memulai sesi pengguna dengan session start dan mengakses koneksi database melalui include atau db.php. Untuk mengambil data transaksi pengguna, ID pengguna diambil dari session user ID underscore user, dan digunakan untuk mengambil transaksi dari tabel transaksi. Data transaksi seperti ID transaksi, tanggal, dan jumlah ditampilkan dalam tabel menggunakan loop for each. Selanjutnya, di sini adalah tampilan untuk website. Pertama di sini adalah menu register. Pada menu register ini terhadap dua pilih inputan, yaitu yang pertama adalah username dan password. Misalnya kita login dengan register dengan username Raffi dan passwordnya adalah 123. Dicoba register dan ini udah terregister. Selanjutnya kita beralih ke menu login dan masukkan username yang tadi dan password yang sama. Dan ini adalah tampilan pada index.php-nya. Pada tampilan ini terdapat sebuah header yang mana pada header ini terdapat chart, transition history, dan menu logout. Dan pada tampilannya sendiri di sini ada beberapa pilihan makanan yang sudah disediakan seperti ayam bakar, ayam goreng, ati ayam, nasi, dan juga usus. Terus di bawah ini juga ada footer untuk informasi mengenai kontak ayam bakar Sangkuriang. Dan untuk kita memilih pesan, misalnya kita di sini ingin memilih satu buah ayam bakar. Selanjutnya kita memilih menu chart. Di sini ada harganya yaitu 17.000 dan jumlahnya adalah 1. Jadi total harganya yaitu adalah 17. Selanjutnya ketika kira-kira kurang nih, ingin beli yang lain, kita bisa memilih menu continue shopping. Misalnya kita ingin menambah kol goreng sebanyak 2 misalnya. Selanjutnya di sini tambahkan chart lagi. Di sini harga satu kol gorengnya itu 5.000. Jadi untuk 2 kol goreng yaitu 10.000. Dan total harga yang harus saya bayar adalah 27.000. Selanjutnya kita ke menu bayar. Di sini user bisa memilih ingin pilihan COD ataupun transfer bank. Saya akan mencoba memilih transfer bank di sini. Selanjutnya di sini ada menu kembali ke chart apabila pengguna ingin memesan pesanan lain ataupun confirmation payment untuk lanjutkan ke pembayaran selanjutnya. Selanjutnya ini adalah ketampilan ketika sudah bayar. Terdapat ID, nama, total harga, dan metode pembayaran, serta tanggal dan waktu pemesanan. Dan selanjutnya apabila ingin melihat history, bisa dilihat di atas cover ini. Dan ini adalah history yang telah tadi kita buat. Selanjutnya apabila sudah selesai, user bisa melakukan logout di sini. Dan tampilan pun kembali ke tampilan awal. Lalu kemudian untuk database rumah makan ayam Sangkuriang, di sini kita ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel barang.
Untuk di dalam tabel barangnya itu kita ada ID barang, nama barang, harga barang, stok, dan image pad. Lalu untuk yang tabel card ini kita ada ID card, ID user, ID barang, dan jumlah. Lalu yang untuk tabel payment methodnya, di sini ada ID method dan method name. Lalu selanjutnya ada role. Untuk role sendiri ini ada ID role dan role name. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel transaksi yang berisi ada ID transaksi, ID user, harga total, tanggal, ID method, dan payment method. Lalu untuk yang terakhir ini ada tabel user yang berisi ada ID user, username, password, dan role. Di sini sebelum penutupan kita ada sedikit pantun ya. Biar seperti kalau ikan paus sampai menyerang dari lubuk hati yang paling dalam, saya tetap dengan salah. Wih, keren. Sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.